Tindakan tegas ataupun sanksi akan diterapkan kepada mereka yang melanggar larangan mudik sesuai dengan anjuran pemerintah. Lalu apakah dengan adanya sanksi tegas ini kemudian mengurangi niat ataupun rencana masyarakat, bahkan mengurungkan rencana mereka untuk mudik? Karena yang kita tahu bersama bahwa yang namanya mudik itu identik dengan masyarakat Indonesia, sudah menjadi sebuah budaya ketika Lebaran tiba. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir bersama saya tentunya Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain dengan Pak Asep di studio, ini kita sudah terhubung juga dengan budayawan Mas Pri GS. Assalamualaikum, selamat malam Mas Pri. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Baik, ini Pak Asep, kita tadi sudah lihat bagaimana penindakan tegas juga dilakukan di Surabaya, sudah ada yang diamankan. Tapi sebelum berbicara mengenai hal itu, rasanya kita juga perlu tahu bagaimana kondisi keamanan saat ini ketika masa PSBB di beberapa kota, beberapa provinsi berlangsung. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya ingin menjelaskan bahwa secara umum situasi Kamtipmas kita di seluruh Indonesia ya, ini dalam keadaan aman, kondusif dan terkendali. Bahkan menurut catatan statistik kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini terjadi penurunan Mbak Putri. Bulan Maret sampai dengan bulan April 2020 ini terjadi penurunan sebesar 19,90%. Dan kemudian khusus di minggu ke-16 dan 17 ini terjadi penurunan angka kurang lebih sekitar 1,34%. Namun dari penurunan ini memang ada beberapa catatan terjadi peningkatan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan, seperti perampokan, pencurian kendaraan bermotor, penjamretan, dan juga ada pembongkaran beberapa minimarket. Nah, kejahatan-kejahatan ini terjadi tidak seluruh Indonesia, terjadi peningkatannya. Khusus di kota-kota besar, ada juga beberapa kota yang tingkat kejahatannya itu stabil, artinya tidak naik dan tidak turun, tetapi juga ada beberapa kota yang tingkat kejahatannya itu menurun. Namun sekali lagi secara umum situasi masih dalam keadaan yang kondusif, aman dan terkendali. Yang street crime-nya meningkat cenderung di kota-kota yang dilaksanakan PSBB atau malah yang bukan, Pak Asep? Cenderung di kota-kota besar yang sedang melaksanakan PSBB itu. Baik. Ya. Nah, ini kita juga bahas mengenai larangan mudik. Kita juga lihat dalam layar kaca, ini saat memasuki checkpoint, mereka yang berusaha menerobos para petugas, kemudian diarahkan untuk kembali pulang, begitu. Sanksi tegas akan diterapkan pada 7 Mei mendatang, begitu Pak? Ya, kalau kita lihat tampilan tadi itu merupakan bagian daripada pelaksanaan operasi Ketupat 2020. Ini adalah merupakan operasi kemanusiaan yang pelaksanaannya dipercepat. Yang seperti biasa itu pelaksanaannya H-7. Sebelum Lebaran dan H+7 setelah Lebaran. Tapi sekarang kita percepat sejak tanggal 24 April yang lalu dan berakhir nanti pada H+7 setelah Lebaran. Dan kemudian berdasarkan catatan sampai dengan hari ke-9 tanggal 2 Mei yang lalu, terdapat 23.045 kendaraan yang kita minta kembali karena terindikasi mereka akan melaksanakan mudik. Nah, kendaraan-kendaraan ini terdiri dari kendaraan pribadi, kendaraan umum dan juga kendaraan roda 2. Sejauh ini kita sesuai dengan konsep operasi ya, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sifatnya persuasif dan juga humanis. Dan operasi ini memang targetnya ada 2 Mbak. Pertama, kita ingin menurunkan jumlah penduduk yang akan mudik agar terjadi penekanan angka penyebaran COVID-19. Yang kedua, target daripada operasi ini adalah kita menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian juga menurunkan angka korban dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sampai meninggal dunia. Baik, larangan mudik itu sudah diberlakukan Pak Asep semenjak 24 April lalu. Betul. Tapi masyarakat masih juga banyak yang bandel, tetap nekat mudik, bahkan juga sering untuk mengakali petugas. Sejauh ini modus apa yang dilakukan pelanggan mereka di lapangan? Betul sekali. Sebenarnya pada wilayah Jawa saja, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan juga DIY, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan pos pengamanan yang memiliki tugas untuk penyekatan. Nah, pada kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan selama 24 jam. Tetapi, fakta yang sesungguhnya terjadi tadi ada peningkatan atau modus baru untuk lolos dari petugas. Sekarang ini ada kecenderungan begini Mbak Putri, kita konsentrasi di jalan tol. Lalu masyarakat mencoba melalui jalan arteri. Kita jaga di situ, lalu kemudian mencari juga jalan tikus. Nah, temuannya saat ini ada 2 Mbak Putri. Pertama, kita temukan kendaraan truk yang dimodifikasi untuk mengangkut orang. Dan yang kedua, ada travel-travel yang sifatnya ilegal, tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang. Khusus di Polda Metro,
ada 15 kendaraan travel ilegal tadi diamankan dan ada 113 penumpangnya. Lalu tindakan yang kita lakukan adalah kita memeriksa 15 pengemudi itu dan ada 113 penumpang yang kita periksa. Baik. Kemudian setelah diperiksa mereka untuk kembali ke rumahnya masing-masing, maksudnya ke Jakarta ya, tempat titik mereka berangkat. Kemudian penerapannya adalah untuk pelanggaran dilakukan oleh pengemudi dengan mengangkut penumpang pada kendaraan tidak pada peruntukannya, mereka dikenakan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukumannya 2 bulan kurungan dan Rp500.000 untuk dendanya. Baik, Ya. Mas Pri, ini rasanya masyarakat akan melakukan segala macam upaya untuk bisa meloloskan niatnya untuk melakukan mudik begitu. Nggak perlu dengan larangan pemerintah, Mas Pri. Ada yang cari jalan tikus, ada yang memodifikasi truk. Mas Pri sendiri melihatnya seperti apa? Ya, ada 2 persoalan utama di dalam kontrak ini, Putri. Terima kasih penjelasan Pak Asep tadi. Satu kontrak sosial dan kontrak kultural. Jadi mudik dipengaruhi oleh 2 klaster psikologis itu. Jadi konteks sosial itu kita mengerti bahwa ada persoalan-persoalan, ada mata rantai sosial yang tidak sederhana. Ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan finansial. Ini betapapun regulasi itu sudah sosialisasikan sedemikian rupa, konteks-konteks sosial itu butuh mencari jalan tikusnya sendiri. Itu pertama. Kalaupun tidak memiliki konteks sosial yang urgen, yang sudah sanggup mengeliminasi dari dalam dirinya sendiri, itu ada konteks kultural. Jadi mudik itu memang memiliki kekeramatan tradisional yang sudah sangat tua, sehingga peraturan seketat apapun kalau bisa ada celah masuk, ya, karena desakan kultural ini. Ini sebetulnya tuntutan kultural ini tidak seurgen desakan-desakan sosial. Hanya kultur itu bukan menjadi lebih sederhana ketimbang desakan sosial. Nah, 2 persoalan utama di dalam motivasi mudik ini membutuhkan sebuah inisiatif bersama. Bahkan ini sudah menjadi persoalan kebangsaan karena melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Begitu, Putri. Baik, desakan kultural, desakan sosial, kemudian juga masyarakat mungkin merasa juga bahwa jaminan kondisi ekonominya juga semakin terjamin jika kembali pulang ke kampung masing-masing. Mas Pri, kalau dengan diberlakukannya sanksi yang dengan tegas ini mulai 7 Mei mendatang, akankah ini kemudian membuat masyarakat mengurungkan niatnya? Akankah ini ampuh untuk membuat masyarakat sadar bahwa sebaiknya dalam kondisi seperti ini tidak melakukan mudik sesuai dengan himbauan pemerintah, Mas Pri? Oh ya, rakyat itu memiliki sebuah tradisi takut dan patuh kepada hukum, toh. Kalau rakyat kemudian terpaksa, masyarakat itu terpaksa mencari celah-celah hukum, celah-celah peraturan, itu kan karena celahnya dimungkinkan. Tetapi kita menyadari bahwa penegakan hukum di dalam soal begini ini tidak sesederhana yang kita harapkan, Putri, karena ini mencangkut satu persoalan sosial seperti yang kita katakan tadi, kedua persoalan kultural. Jadi penegakan hukum di lapangan itu selain secara teknis law enforcement juga harus berwatak sosial dan kultural. Itu, Putri. Nah, bentuknya tentu masyarakat kita memiliki kecerdasan rohani atas itu. Masyarakat maupun petugas kita memiliki kecerdasan rohani atas itu. Saya berharap kecerdasan rohani itu kan bekerja di lapangan. Baik, tidak gampang untuk mengimplementasikan sanksi itu kepada masyarakat, Pak Asep. Ya, menyambung yang disampaikan oleh Pak Pri tadi, bahwa memang kita harus melihat dari berbagai aspek ya. Kepolisian pun juga bekerja seperti itu. Maka yang kita tampilkan sekarang itu adalah upaya preemptif dan preventif. Preventif khususnya adalah kita meningkatkan kehadiran anggota Polri di lapangan, khusus untuk pencegahan tadi, dengan pospam yang berfungsi untuk penyekatan. Nah, seperti saya katakan tadi, di seluruh Jawa ini ada 58 pospam untuk fungsinya penyekatan. Sampai dengan hari ini kita melakukan upaya-upaya tindakan pencegahan dengan melaksanakan pola penindakan dengan cara kita persuasif dan humanis tadi. Kita suruh mereka kembali ke Jakarta, daerah mereka asalnya, dan kemudian juga tadi sudah ada penindakan itu. Nah, penindakan ini, Mbak Putri, kita lebih kepada tilang ya, karena ada pelanggaran terhadap persoalan penggunaan kendaraan. Tadi travel yang tidak pada peruntukannya kita tilang karena mereka melanggar itu, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa dengan kegiatan-kegiatan kepolisian pencegahan ini nanti mampu menekan ya angka
pemudik yang akan melaksanakan niatnya untuk mudik. Namun yang menariknya begini Mbak Putri, sejak hari pertama sampai dengan hari ke-9 ini terjadi angka yang fluktuatif. Ya, ada di hari-hari seperti hari ke-5 dan ke-6 itu cukup rendah, kurang lebih 13 sampai 14 ribu gitu yang kita lakukan penindakan. Tetapi ada juga lonjakan, seperti tanggal 2 kemarin hari libur itu terjadi lonjakan. Sehingga angka 23.045 kendaraan yang kita lakukan upaya penindakan dengan cara mereka kembali itu masih menggambarkan sebuah ada yang disampaikan oleh Pak Pri tadi, ada kreativitas gitu ya dari masyarakat. Mereka mencoba mempelajari pola kegiatan anggota, masih ada yang nekat dalam tanda kutip, lalu berpikir mencari alternatif yang lain kira-kira tidak dijaga oleh pihak kepolisian. Tadi ada juga modus operandi menggunakan truk, lalu kemudian pakai travel. Nah, ini semua kita sudah lakukan antisipasi. Kami dari pihak kepolisian berharap bahwa meskipun kita ada konsep tanggal 7 Mei dan seterusnya kita lakukan penindakan, tapi itu adalah merupakan upaya paling akhir. Tindakan paling akhir artinya bertahap nanti, berjenjang begitu Pak Asep? Harapannya gini Mbak Putri, bahwa upaya-upaya pencegahan ini nanti akan mereduksi ya keinginan masyarakat untuk melakukan upaya mudik gitu. Jadi sekali lagi penindakan itu adalah upaya yang paling akhir seperti itu. Harapannya bahwa dengan masifnya anggota Polri di lapangan ini kita nanti masyarakat ada sebuah keinginan yang kemudian tereduksi seperti itu. Tetapi sebagai catatan gini Mbak, ini kan kita bicara di lalu lintas ya, di jalur begitu. Tetapi penegakan hukum terhadap PSBB ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kita lakukan di berbagai daerah. Yang berkumpul tidak boleh begitu ya. Kemudian ada beberapa lokasi-lokasi juga memang kita tutup. Nah, kalau mereka masih membandel, kita lakukan penindakan. Sudah beberapa contoh seperti di Polda Metro, ya, Pekanbaru, lalu Surabaya tadi disampaikan oleh Pak Trunojoyo ya, dan kemudian Bogor Senin nanti akan melakukan tindakan-tindakan secara tegas. Nah, mereka ini kita lakukan penegakan hukum memang dalam koridor pelaksanaan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan tadi. Baik, sanksi tegas seperti apa sebenarnya Pak Asep yang akan didapatkan atau diterima masyarakat yang melanggar ini mulai 7 Mei mendatang? Ya, pada bagian yang tadi melanggar PSBB di luar daripada jalur jalan raya tadi itu adalah kita menegakkan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Pada pasal 93 itu disebutkan barang siapa atau setiap orang yang tidak taat dan tidak mendukung kegiatan kekarantinaan kesehatan ini, mereka bisa diancam hukuman dalam 1 tahun penjara begitu, dan kemudian denda 100 juta. Dan kemudian kita juga menegakkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada pasal 216 KUHP ya. Nah, ketika masyarakat tidak taat terhadap apa yang sudah disampaikan oleh petugas, mereka dipersangkakan kepada tidak taatnya mereka pada ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Seperti itu. Baik, Mas Pri, rasanya memang tidak mudah seperti yang Mas Pri katakan tadi. Ada beragam faktor tentunya, ada beragam aspek, tuntutan kultural, kemudian juga sosial. Tapi jika kemudian sanksi ini diberlakukan, tapi selain itu jika memang ada bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat secara merata, akankah ini kemudian bisa mereduksi keinginan masyarakat untuk mudik dan akhirnya berkeputusan untuk di rumah saja, Mas Pri? Ya, tentu kita juga harus membuat analisis terukur. Ketika Jakarta dinilai sedang stepping down persoalan COVID-19 kemarin itu, ternyata kita mendapatkan fakta yang menarik. Jadi angka kedisiplinan masyarakat Jakarta itu 60%. Ya. Nah, ini kalau seluruh Indonesia ini tingkat kedisiplinan itu naik, itu saya kira kita bisa melihat gambaran-gambaran statistik yang akan lebih optimistik. Nah, semakin kecil bias ketidakdisiplinan itu adalah harapan-harapan besar kebangsaan kita untuk menangkal COVID ini. Nah, saya kira selain meningkatkan kedisiplinan di lapangan dengan law enforcement itu, siar kepada masyarakat disiplin yang jumlahnya, saya kira jumlah kelas menengah di Indonesia makin tinggi di hari-hari ini, yang itu dengan siar sederhana saja mereka patuh. Hanya percikan-percikan kecil di lapangan ini, saya kira dengan sebuah law enforcement yang terbaca jelas, ya, itu akan menambahkan sebuah spirit kita untuk sama-sama disiplin. Begitu, betul. Baik, Pak Asep, terakhir mungkin untuk menutup singkat saja, ada himbauan untuk masyarakat. Ya, Mbak Putri, yang pertama kalau kita lihat dari fenomena sampai dengan hari ini ya, yang saya katakan tadi fluktuatif, maka dari pihak kepolisian ada 2 himbauan. Yang pertama,
mari kita taati apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah tentang dilarang mudik ini. Kesadaran kolektif menjadi hal yang penting, begitu ya. Bahwa ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat juga. Kita sudah dijelaskan berkali-kali di dalam media bahwa kenapa sih kita dilarang mudik, begitu. Kita kan ingin tidak ada penyebaran secara masif terhadap COVID-19 ini. Ya. Baik. Harapannya seperti itu. Jangan sampai nanti dengan harapan kita membawa sebuah kasih sayang ke daerah kita masing-masing, tapi sebaliknya malah menjadi malapetaka. Yang kedua, harapan kita masyarakat juga bisa meningkatkan disiplinnya dalam rangka melaksanakan kegiatan physical distancing. Kita harus akui ada beberapa sport yang di daerah kita ini masih tidak melakukan itu. Baik. Mari kesadaran itu kita terus kembangkan, kita tumbuhkan, karena sekali lagi itu adalah untuk kepentingan kita bersama, dan harapannya dengan dua himbauan ini kita dengan segera bisa mengatasi COVID-19 ini di Indonesia. Baik, Pak Asep, terima kasih waktunya, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih juga Mas Pri berkenan untuk berbagi informasi dengan kita. Sekali lagi terima kasih atas analisanya. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami akan kembali hadir ke hadapan Anda esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.